Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devrisna Mulyana Putri dari kelas 20 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Candi Sanggrahan dan Candi Boyolangu. Candi Sanggrahan atau Candi Cungkup adalah candi pemujaan Buddha terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Menurut ahli N. G. Krom menyebutkan bahwa Candi Sanggrahan pertama kali dipelopori oleh G. Knebel utamanya berkenal dengan 5 buah arca Dhyani Buddha. Pada bagian kepalanya sudah hilang. Selanjutnya pada tahun 1915, Aude Kondich Diens menyelidiki bangunan candi. Pada tahun 1917, Sir Thomas Stamford Raffles mencatat dalam bukunya, kemudian disusul oleh N. B. Howard. Arsitektur dari Candi Sanggrahan merupakan candi yang dibangun di atas pelataran yang ditinggikan, sehingga tidak rata dengan tanah di sekitarnya. Tinggi pelataran tersebut adalah 2,25 meter yang digunakan sebagai halaman candi. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya tanah longsor, seluruh tepi pelataran diperkuat dengan struktur bata atau turap. Candi ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 9,06 kali 9,06 meter dan terdiri dari bangunan kaki, tubuh, dan atap. Bagian kaki candi sangat luas, tinggi 2 meter, terdapat dinding relief harimau di bagian tangga atau ada reruntuhan batu bekas gapura. Sejarah dari Candi Sanggrahan. Candi ini peninggalan Kerajaan Majapahit, dibangun sekitar tahun 1350 Masehi. Candi ini awalnya merupakan tempat penyimpanan abu kerabat Raja Majapahit. Di sekitar candi kita dapat menemui banyak peninggalan sejarah yang berserakan. Di sekitarnya ada sebuah tugu pemujaan sebelah utara candi yang berserakan. Maksud saya, juga sebuah umpak di utara tubuh, dan jika Anda menggali tanah di sekitar candi, maka akan banyak ditemukan gerabah kuno, peninggalan masa lalu. Dulu ada 6 buah patung Buddha, namun karena ditakutkan oleh penjarahan, maka patung disimpan di rumah juru kunci sebelah selatan candi. Sejarah Candi Sanggrahan sebenarnya belum diketahui secara jelas. Namun secara samar-samar, dengan adanya istilah Sanggrahan, ini mengingatkan kita adanya suatu kelompok para pendeta Katolik seperti Wilhara. Hal ini adanya temuan pondasi yang cukup luas bangunan profane yang berada di sekitar desa Sanggrahan. Selanjutnya dia adalah tampak dari samping dan tampak dari depan Candi Sanggrahan. Selanjutnya ada Candi Boyolangu. Candi Boyolangu atau dikenal oleh masyarakat sekitarnya dengan Candi Gayatri. Adalah sebuah candi yang berada di tengah pemukiman penduduk di wilayah Dusun Boyolangu, Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Untuk memasuki pecandian ini, harus melalui sebuah lorong selebar 2,5 meter yang dibatasi tembok setinggi 75 cm dengan panjang sekitar 50 meter. Berdasarkan pada angka tahun yang terdapat pada bangunan induk dan Kitab Negara Kertagama, bahwa Candi Boyolangu dibangun pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk sekitar tahun 1359 sampai 1389 Masehi dengan nama
Prajnaparamita Candi ini dahulu berfungsi sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Gayatri dan sekaligus tempat pemujaan agama Buddha. Sejarah dari Candi Boyolangu. Candi ini ditemukan kembali pada tahun 1914 dalam timbunan tanah. Candi ini pernah disebutkan dalam Audit Condage Verslake tahun 1917 serta N.G. Krom dalam bukunya Inleiding tot de Hindoi Javanske Kunst yang menyebutkan sebagai Punden Gilang. Dan juga menurut Agus Aris Munandar 1955, candi ini merupakan candi yang digunakan sebagai bangunan resi karena bentuk arsitekturnya yang sederhana dan letaknya terpencil. Sementara itu Haryani Santikos pada tahun 1999 menyebut candi Boyolangu sebagai candi yang memiliki arsitektur candi naga. Penyebutan Candi Gayatri sendiri berasal dari salah satu nama putri dari Raja Kertanegara, Raja Kerajaan Singosari, dan merupakan nenek dari Raja Hayam Wuruk, Raja Kerajaan Majapahit. Arsitektur dari Kerajaan Boyolangu ini, Candi Boyolangu berbahan bata, ini berdinasti 4 dengan tangga masuk di bagian barat. Candi ini berukuran 11,40 meter kali 11,40 meter. Dan ukuran penampil atau tangga masuknya adalah 2,68 meter kali 2,08 meter. Secara horizontal, sisa bangunan itu terdiri atas sebuah candi induk dan 2 candi perwara yang masing-masing berada di kiri dan kanannya, utara dan selatan. 2 candi perwara hanya tersisa reruntuhannya, berderet ke utara. Di dinding kakinya candi perwara terdapat hiasan motif ragam hias tapak dara. Sementara itu, candi perwara di selatan hanya tersisa kakinya berdenah persegi. Candi tambak berpusat pada tokoh utama berupa arca wanita berukuran besar yang diletakkan pada candi induk. Arca tersebut berukuran tinggi 120 cm dengan lebar 168 cm dan tebal 140 cm. Saat ini, arca tersebut ditempatkan di bawah naungan sebuah cangkuk tanpa dinding. Tokoh wanita tersebut adalah Gayatri atau seorang wanita Buddha masa kerajaan Majapahit yang bergerak Raja Patmi. Tokoh tersebut adalah istri keempat Raja Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Ini adalah tampak Candi Boyolangu yang Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.